Halo sobat semuanya, welcome back to my channel The Making Saverius. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan pengetahuan kepada teman-teman terkait dengan Microsoft Excel, terutama bagian-bagian dari antarmuka Microsoft Excel. Namun sebelum kita lanjut ke pengetahuannya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel The Making Saverius untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang dan bisa menjadi channel yang bisa diikuti teman-teman untuk video-video selanjutnya. Kita mulai pada pengetahuannya. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa apa itu Microsoft Excel dan bagaimana sehingga bisa disebut sebagai Microsoft Excel. Nah teman-teman, Excel atau Microsoft Excel atau juga sering disebut dengan MS Excel adalah sebuah program aplikasi spreadsheet atau pengelola angka yang dibuat oleh perusahaan software raksasa yaitu Microsoft Corporation. Excel digunakan untuk melakukan perhitungan dan analisa data, namun kadang juga untuk menyimpan data yang dapat diintegrasikan dengan program atau aplikasi yang lebih spesifik. Nah teman-teman, Excel memudahkan proses mengolah angka. Untuk itu saya masuk dulu pada Excel-nya. Saya langsung klik sini. Ya, ini adalah Excel ya. Teman-teman, Excel juga memudahkan proses mengelola angka. Dengan Excel, teman-teman dapat menyederhanakan input data dengan cara pengisian secara otomatis dengan berbagai macam rumus yang ada pada Microsoft Excel. Untuk itu, saat ini juga saya akan memberikan pengetahuan kepada teman antarmuka Microsoft Excel. Untuk lebih memahami tampilan Microsoft Excel, maka saya akan berikan pengetahuan terkait dengan bagian-bagian dari antarmuka Microsoft Excel. Ya, jadi di sini saya akan memberikan bagian-bagian antarmuka untuk Microsoft Excel ya teman-teman. Yang untuk Microsoft Excel itu memiliki 12 bagian antarmuka. Yang pertama itu namanya Quick Access Toolbar, itu ini dia. Ya, muncul ya, Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memungkinkan kita untuk mengakses perintah-perintah, namun tidak tergantung pada tab yang dipilih. Kita dapat mengatur perintah yang muncul pada Quick Access Toolbar. Yang kedua itu Ribbon. Ribbon itu adalah ini. Ya, ini adalah ribbon. Ribbon itu berisi semua perintah yang akan kita perlukan untuk melakukan tugas umum di Microsoft Excel, teman-teman. Jadi ribbon memiliki banyak tab, masing-masing dengan beberapa kelompok perintah atau grup, yang seperti saya sudah sampaikan pada tutorial fungsi menu dan ikon pada Microsoft Excel yang sudah saya sampaikan sampai dengan part ketiga, part 4 sampai 9 belum ya teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah Tell Me, itu ini Tell Me ya, Tell Me ya, perhatikan kursornya ini teman-teman. Tell Me merupakan kotak yang berfungsi seperti biro pencarian untuk membantu kita dalam menemukan alat atau perintah yang ingin digunakan dengan tepat. Itu fungsinya Tell Me ya. Ini ada tulisannya, just starting to be help to bring features to your victim and get help. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah Namebox. Namebox itu di sini. Ini namanya Namebox ya. Namebox menampilkan lokasi atau nama dari sel yang akan kita pilih. Itu di sini. Nah, di sini saya pilih K2, maka sini akan muncul K2 ya teman-teman ya. Yang kelima itu ada formula bar. Formula bar itu ini namanya
formula bar ya teman-teman ya. Ini namanya formula bar. Dari ini kita bisa masukkan atau mengedit data, rumus atau fungsi yang akan muncul di sel tertentu. Contohnya di sini saya akan ketik YKK. Nah, ini kita bisa edit di sini ya teman-teman. Nah, kita bisa seperti ini ya. Saya hapus. Oke. Dan yang keenam itu ada kolom. Kolom itu ini yang saya blok ini, itu namanya kolom. Kolom adalah sekelompok sel yang diurutkan dari atas ke bawah dalam halaman. Di Excel, kolom diidentifikasi dengan huruf, jadi ini ya, H ini namanya kolom. Dia secara vertikal ke bawah ya, ini adalah kolom. Yang berikut itu adalah row. Row itu ini teman-teman, ini row ya, itu dia, ini dia row. Row adalah sekelompok sel yang disusun dari kiri ke kanan dalam halaman. Di Excel, row ini identik dengan angka ini ya. Jadi teman-teman ya, ini dia row. Oke. Yang ke-8 itu adalah sel. Sel ini ya, ini sel. Sel merupakan setiap kotak persegi panjang di buku kerja atau workbook. Disebut sebagai sel. Sel adalah persimpangan atau pertemuan dari baris dan kolom ya. Betul ya teman-teman ya. Ya. Yang ke-9 itu adalah worksheet. Itu di bawah sini. Ini namanya worksheet. Sheet 1, kalau kita ingin tambah lagi sheet, sini, sheet 2 ya. Worksheet disebut sebagai buku kerja atau workbook. Setiap buku kerja memuat 1 atau lebih lembar kerja ya, betul, 1, 2, 3 sampai 10 udah bisa ya. Yang ke-10 worksheet view action, itu ada di bawah sini, 1, 2, 3. Jadi worksheet view options ada 3 cara untuk melihat lembar kerja. Cukup klik perintah untuk memilih jenis dan tampilan yang diinginkan. Nah di sini mas teman-teman ya, ini cara ini adalah normal ya. Kalau ini namanya page layout, kalau ini namanya page preview. Kalau ini normal ya. Dan yang ke-11 itu adalah zoom control. Itu di sini teman-teman, zoom control. Zoom control ini artinya bahwa ketika kita ingin mengecilkan tabel ini, kita tarik saja ke sini. Kita ingin besarnya, tarik saja ke sini. Ya, begitu ya. Dan yang terakhir adalah horizontal dan vertical scroll bar. Itu dia ini. Ya, horizontal dan vertical scroll bar. Ya, scroll bar memungkinkan kita untuk menggulung atau mengulir ke atas dan ke bawah, atau dari sisi kiri ke sisi kanan dan sebaliknya. Ini juga bisa ya. Ya. Ini ke kiri kanan, ini atas bawah. Dan juga saya bisa tampilkan mungkin contoh ya. Ini yang saya buat dari siang ya. Jadi ini namanya yang nomor 1 ini namanya quick access toolbar, nomor 2 ini ribbon, yang ini ribbon, yang ketiga ini tell me, yang keempat ini name box, yang kelima ini
formula bar, yang keenam itu kolom, yang ketujuh itu row, 8 itu cell, 9 itu worksheet, 10 itu worksheet options, yang ke-11 itu sum control, yang ke-12 itu adalah horizontal dan vertical scroll bar. Sekian video dari saya terkait dengan antarmuka pada bagian-bagian Microsoft Excel. Jika teman-teman ingin mengetahui secara detail, silakan komentar di kolom komentar. Dan teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman sekalian untuk mendukung channel The Making Software ini untuk lebih berkembang lagi.